bisa menyelesaikan semua jawaban dari teman-temannya. Itu dalam diskusi tentang pelajaran apapun. Itu Bidadari bagus memimpin diskusinya. Kalau peringkat dia masuk 10 besar gitu ya. Cuman yang keberapa kebetulan saya bukan wali kelasnya ya, harus tahu pasti dari wali kelas gitu. Tahu wali kelas yang jelas saya itu guru yang ngajar Nevi. Kalau peringkat mungkin dilihat dari kelasnya itu ya masuk 10 besar di kelasnya. Harapan ke depan mudah-mudahan Nevi bisa tambah lebih dewasa lagi, tambah mempunyai satu karakter yang lurus, tegas, dan mudah-mudahan ini menjadikan Nevi mengarah ke yang lebih baik lagi. Saya guru olahraga Penyaskes di SMP Mardiana. Ya, kalau melihat dari sosok atau profil Nevi adalah sosok yang memang siswa yang kreatif, disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan juga menonjol, karena pada saat itu Nevi sebagai siswa yang berpredikat baik, maka dari hasil pencalonan pengurus OSIS, Nevi kelas 1 itu sudah aktif dalam kegiatan OSIS. Maka pada tahun kedua Nevi dijadikan kandidat ketua OSIS, dan pada saat itu ya suara lebih banyak didapatkan. Dia dari kepemimpinan sangat-sangat luar biasa ya. Dia ada karakter tidak menutup diri, tapi lebih banyak bermusyawarah atau menawarkan kepada rekan-rekannya apa yang dikerjakan di sekolah ini untuk memajukan, pertama adalah nama baik sekolah, yang kedua adalah bagaimana pengurus OSIS itu untuk bisa lebih maju. Ya, ternyata dari kegiatan siswaan sangat luar biasa, dari kegiatan olahraga juga maju. Kemudian pas Kibra pada saat itu kita bentuk, ya dia juga sangat merespon sekali, dan dia boleh dikatakan sangat luar biasa. Kemudian yang sangat luar biasa lagi adalah kegiatan kepramukaan di sekolah Mardiana. Kegiatan-kegiatan kepramukaan memang Nevi mendominasi kegiatan-kegiatan kepramukaan, aktif di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga ya saya ya sangat-sangat ya mendukung dan ya merespon apa yang menjadi satu boleh dikatakan keinginan-keinginan dari pribadi atau sosok dari Nevi tersebut ya. Dan ternyata ya hasil dari proses pembelajaran pendewasaan di dalam sebuah organisasi kecil di sekolah bisa mewujudkan ya apa yang menjadi suatu keinginan atau ya harapan dari saya untuk Nevi ya, dari pembelajaran hari-hari yang kecil dari lingkup sekolah, kemudian diterima oleh masyarakat, kemudian tingkatan yang lebih atasnya lagi adalah pemerintah daerah. Diharapkan pembelajaran itu selalu terbawa, mau dengar, mau terjun ke lapangan dan berkomitmen ya untuk menjaga nama baik. Pertama adalah menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik masyarakat daerah setempat, dan terlebih adalah jabatan beliau untuk ya ke depan, khususnya di pemerintah daerah.
kebanyakan dia itu banyak ilmu pemerintahannya IP-nya daripada menyelusuri bidang pesantrennya. Bagi Pak Haji itu tidak menjuruskan ke pesantren aja, silakan. Yang penting keluar dari pesantren itu orang yang ingin berdakwah. Itu aja. Dia mah dari semenjak kecil di pesantren ini sudah punya khas. Satu khas bicaranya dalam pemerintahan, keduanya sudah condong-condong orang bergaul dalam berpolitik. Itu aja. Dulu dengan Nepi rumahnya di belah sana ya, depan di Masjid Agung ya, dipakai di Masjid Agung. Terusnya main layang-layangan di kebun, terusnya nongkrong di jambatan langsung mandi ke kali Berang. Udah ke kali Berang main layangan di sini waktu dulu. Udah saya bisa balak lumpat terus dapat layangan itu, layangannya ya udah dapat robek itu layangannya. Kenangan yang Nevi itu. Iya. Bareng iya, jadi putus lah, robek lah layangannya. Minta doanya aja, minta dukungannya, manjangin inilah usaha Atang lah gitu. Iya. Terus apa lagi ya, usaha-usaha di sinilah, mau dapatin dana-dana di sini, kasih dana lah buat usaha, buat modal gitu. Kang Nepi udah ya kali ya. Dulu ya sering main di sini, main serodotan, terus masuk ke dalam air gitu. Dari atas ke bawah masuk cebur aja. Terus sebari ini lari masuk ke air, dalam air ya, masuk ke dalam air, terusnya berebut ini balap lari lah, cepat serodatan masuk ke air begitu. Udah
Saya dilahirkan di Rangkas Bitung pada hari Selasa 27 November 1979. Sama seperti anak-anak di kampung yang sederhana, saya menyukai gaya bermain anak-anak di kampung saya yang memang hidup di dekat dengan Sungai Ciberang. Ciberang bagi saya bukanlah semata-mata sebagai suatu sejarah dalam hidup, tapi Ciberang juga merupakan tempat saya mengingat kembali tentang siapa saya sesungguhnya. Salah satu filosofi yang paling saya sukai dalam hidup adalah tentang air tidak pernah berhenti mengalir. Sampai kapanpun air akan senantiasa mengalir, walaupun harus dihalangi oleh kekuatan yang lebih hebat, tapi air selalu sampai kepada tujuan. Rangkas Bitung memang kampung halaman saya. Orang menyebutnya sekarang menjadi kota Rangkas Bitung, tapi buat saya adalah kampung halaman. Entah kenapa, tapi yang saya rasakan selama 34 tahun hidup di kampung halaman ini, Rangkas Bitung banyak berubah. Perubahan itu terjadi secara bertahap dan memang lebih pesat di tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 ini. Banyak hal yang bisa dituliskan di balik nama anak-anak utara hidup dengan tradisi Pakuanismenya karena mereka lebih dekat ke Bogor. Nah, anak-anak tengah ini hidup dengan Baduinismenya karena memang mereka dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi orang-orang Baduy. Berbeda dengan anak-anak kota yang dimulai Rangkas Bitung, Walonggunung, Cibadak, Karanganyar. Mereka lebih cenderung kotaisme, sehingga sering muncul hal yang paling menarik dalam tempat-tempat nongkrong anak-anak muda di Rangka saat itu. Kalakuana kokotal. Kepemimpinan adalah suatu proses terbentuknya karakter seseorang, anak-anak manusia, yang memang butuh proses waktu yang berkelanjutan. Di Taman Kanak-kanak di TK Pelita dulu, saya terbiasa sebagai ketua kelas atau mungkin pimpinan apel yang menyiapkan baris berbaris di anak-anak TK. Kemudian di masa sekolah dasar di SD Mardiwana Rangkas Bitung, kelas 3 SD masuk di gerakan
kepramukaan. Saya sangat berterima kasih kepada gerakan kepramukaan atau gerakan kepanduan yang banyak membantu saya secara waktu, karakter, dan pengalaman, sehingga adanya prakondisi secara alamiah, secara natural yang membentuk saya dalam memiliki karakter dan kepribadian. Awalnya memang agak sedikit lucu, gugup, dan ya kaget menjadi seorang pimpinan di gerakan pramuka. Tapi mau tidak mau ya harus dijalani. Sehingga ketika saya dulu di SMP, sama di Mardiwana juga, selain pramuka saya mengenal OSIS, mengenal Paskibra, saya ikut di Mersing Band, kemudian ikut di gerakan Palang Merah Remaja, sering mengikuti lomba dan kompetisi-kompetisi, sehingga kompetisi-kompetisi tingkat kabupaten pun sering saya dan kawan-kawan saya menangkan. Tidak hanya kegiatan kepemudaan atau keremajaan, tapi juga kegiatan olahraga lain. Saya tergabung di tim basket dan beberapa kegiatan bela diri seperti karate. Yang saya sukai adalah memang melalui organisasi Karate Do. Berbicara mengenai goal atau keinginan kita untuk memiliki prestasi, saya tidak menyangka kalau memang ternyata ada suatu motivasi untuk bisa berprestasi tidak hanya dalam kegiatan keremajaan, kegiatan kepemudaan, tapi juga akhirnya harus berprestasi di bangku sekolah. Awal ceritanya memang menarik. Saya semasa SMP mungkin 3 kali ditolak cinta, sehingga ada perasaan galau dan dilema seperti anak-anak remaja pada umumnya. Ibu saya yang justru hadir sebagai sosok seorang wanita yang justru malah memberikan tantangan bagi saya, bahwasannya perempuan-perempuan justru sangat menyukai laki-laki yang pintar ketimbang laki-laki yang tampan, laki-laki yang gagah, atau laki-laki yang kaya. Dan saya dipaksa untuk menerima saran tersebut, sehingga di masa SMA, di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, saya berupaya untuk terus konsisten mengejar posisi sebagai bintang pelajar. Dan alhamdulillah ranking 1 selalu ada di dalam genggaman tangan saya, sehingga akhirnya membawa saya untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes melalui jalur PMKA di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Selain persoalan prestasi di kelas, di masa SMA juga memang masa yang keemasan bagi saya. Saya banyak menerima tempaan di organisasi seperti ya pramuka lagi, Paskibra lagi, OSIS lagi, dan akhirnya saya banyak dikirim ke tingkat-tingkat nasional pada saat itu, seperti kirab wisata remaja tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Barat saat itu. Dalam politik pun sama, karena mungkin orang tua saya pegawai negeri sipil, saya banyak bercengkrama dengan Partai Golkar. Mungkin saat itu di masa SMA saya lebih mesra dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI saat itu. Sehingga saya mungkin sebagai kader muda, pemilih pemula pada saat itu yang berkiprah di Partai Golkar yang dipimpin oleh Pak Haji Harmoko.
Karena mungkin saya lebih menyukai gerakan pengkaderan selama di HMI yang membuat saya sangat menginginkan untuk menjadi seorang dosen itu. Namun apa yang terjadi? Setelah saya tiba di kampus, ternyata mahasiswa di Lebak ini berbeda dengan mahasiswa di perguruan tinggi lainnya. Saya tidak melihat anak-anak mahasiswa yang trendy, tapi justru saya melihat anak-anak mahasiswa yang miskin. Saya tidak melihat anak-anak mahasiswa yang greget dalam belajar, tapi justru anak-anak mahasiswa yang sudah kuliah pun sudah uyuhan. Saya juga tidak melihat anak-anak mahasiswa yang punya pola pikir dalam movement sebagai civil society, sebagai seorang kader pergerakan, sebagai agent of change, tapi justru melihat anak-anak mahasiswa yang disebut sebagai perbudakan secara struktural dan kultural, di mana kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi hanyalah sebatas aktif dalam kegiatan yang bersifat penyelenggaraan acara, bukan kepada tujuan daripada suatu acara mahasiswa. Itulah yang membuat saya bersedia berkiprah di KNPI. Pada saat itu KNPI dipimpin oleh senior saya, Bung Ishak Newton, di mana saya pun banyak greget dalam KNPI saat itu, karena banyak kegiatan yang menurut saya goal-goalnya justru berada pada mencukupi kebutuhan elit ketimbang kebutuhan para pemuda itu sendiri. Tapi ini hal yang wajar, karena mungkin kekuasaan lebih memiliki power dalam menjaga stabilitas gerakan kepemudaan. Setelah pada Juni 2011 lalu saya terpilih sebagai ketua di DPD KNPI Kabupaten Lebak, saya mencoba melihat secara global persoalan-persoalan yang ada di dalam kepemudaan. Karena secara statistik, dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Lebak, hampir 34% adalah anak-anak muda. Ternyata persoalan yang pertama adalah anggaran, yang mana pada saat itu floating anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kepemudaan hanya sekitar 120 juta per tahun. Oleh karena itu kami mencoba berkomunikasi dengan DPR, dan alhamdulillah